Kalau Anda pernah dengar lagu Queen, Ibrahim gitu kan? Beliau adalah Ibrahim, tapi Halo. sebutannya Ibra. Halo. Apa kabar, Bra? Baik-baik Om. Mana aja lu? Ada aja, sibuk biasa. Dunia udah ngora mah sibuk wae. Tapi kita lihat gimana kesibukan seorang Ibra ya, seorang Ibra di saat-saat sekarang lah ya. Kemudian semoga menjadi seorang entrepreneur, karena dari situ Anda bisa memberikan ilmu-ilmu itu kepada teman, adik dan yang lain-lain. Betul. Karena kan kalau bagi saya pribadi nih Om ya, kalau sekarang zaman itu kan teknologi makin berkembang. Zaman semakin berkembang, pola pikir kita juga harus berkembang. Kalau misalkan kita jangan sampai hidup di masa lalu kalau kita mau meraih masa depan. Orang kebanyakan suka mimpi nih. Karena kan mimpi itu jauh lebih indah dari kenyataan. Oh bener. Iya. Bener. Mimpi gini-gini. Iya. Gini-gini. Makanya saya bilang itu orang bodoh. Oh gitu. Karena saya punya persepsi sendiri ya. Kalau misalkan kita hanya bermimpi, jangan lupa untuk bangun untuk kita mencapai mimpi itu. Oh, harus dicapai Harus mimpi dicapai. itu. Kita tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Dan istilahnya kalau misalkan pengen mimpi itu lebih indah dari kenyataan, kita nggak perlu ngadepin pahit kenyataan dong. Ngadepin banyak kegagalan. Justru dari situ. Jadi bukan seberapa besar perjuangan kita, tapi nilai sebenarnya itu dari proses yang kita hadapin. Sedap. Asik. Bener. Jadi jangan, kebanyakan orang tuh hanya nggak mau proses tapi taunya beres. Ya. Padahal kita dituntut untuk selalu keep on progress. Dan nggak ada yang namanya sukses selama orang itu nggak pernah lewatin yang namanya proses. Oke. Hai, sahabat-sahabat milenial, keep on progress. Bener nggak? Biar semua BRS. Tuh. Dan garis yang perlu diketahui ya. Apa Bang? Selain semangat juang kita untuk berproses, garis akhir itu bukan satu-satunya penentu. Apa tuh? Tapi selalu bergerak maju, itu yang sebenarnya membentuk kamu kan. Menjadi kuat, menjadi tangguh dan bisa jadi nomor satu. Itu karena apa? Ya dari proses itu sendiri. Asik. Biasanya kan never give up sampai Tuhan berkata waktunya untuk pulang. Dah, itu. Oke, Bra. Asik nih malam hari ini. Beliau selain dari jago nembak, ya, masih muda sudah ada di Perbakin. Gue juga kaget, gila udah di Perbakin gitu. Dan karena gini Om, harus sekarang dong. Sekarang zamannya anak muda loh. Ya, oke. Zamannya anak muda, yang orang tua udah lewat. Kayak orang ya kalau lihat terus gimana? Sekarang udah zamannya sudah anak muda yang harus bergerak. Jadi jangan sampai kalah. Orang tua boleh lah, nggak boleh kalah, tapi tetap inovasi ada di anak-anak muda, di tangan generasi bangsa Indonesia itu tergantung anak-anak muda sekarang. Keren. Apa yang lu lihat sampai lu harus dapetin target itu? Bagaimana dengan korelasinya lu dengan katakanlah dengan musik? Ya lebih melatih skill. Intinya lebih ke melatih skill sama ya teknik. Pertama kita nge-up teknik ya, kecepatan, terus dari skill gitar sama. Semuanya juga sama, skillnya kecepatan. Kalau misalkan dinembak lebih ke ngelatih mental aja sih. Jadi suka aja, senang aja yang berbau-bau adrenalin gitu. Jadi yang anti mainstream gitu kan. Ya karena kan olahraga saya pribadi itu memang anti mainstream kayak karate, pencak silat, saya juga. Edannya cek urang ge naon? RW genep salapan, RW 08 Rebong. Dia olahraganya tidak menembak, tapi yang lain juga. Tadi disebutin salah satunya apa? Karate, pencak silat, karate, pencak silat, terus aikido, jujitsu. Dari posturnya gua nggak nyangka kalau dia sabuk hitam. Ya, sabuknya sih mungkin ya sabuknya kulit dari Cibaduyut. Jadi saya sempat nanya juga, Om, Bang Ibra, Bang lu segala bisa kan? Emang lu makannya apa? Gitu. Dan niat yang besar. Karena jangan pernah meremehkan mereka, karena itu satu-satunya jalan untuk merubah dunia itu. Dun saya tak merubah dunia adalah sesuatu. Ulang lagi sama lu. Gini, jadi simpelnya seperti ini. Jangan pernah meremehkan sekumpulan orang-orang kecil dengan komitmen dan niat yang besar. Karena itu satu-satunya cara untuk merubah dunia. Cuman itu. Cekilnya kalimatnya. Tapi jero itu teh. Ya, karena gini Om, setiap orang tuh kebanyakan yang saya lihat ya, itu hanya menjadi pengamat sejarah. Contoh, main bola nih. Pemain bola
salah nggak ngegol dan segala macam diprotes sama penonton. Oh bego lu, itu aja nggak bisa gitu. Dia bisa nggak? Kalau dia bisa, baik turun aja. Saya mah lebih suka jadi pelaku sejarah daripada dari pengamat sejarah. Ketika saya sudah sukses, saya sudah berhasil belajar dari kegagalan yang sudah mereka baru bisa cuman tepuk tangan. Oke, benar juga ya. Waduh, ini pelaku sejarah mendingan benar menjadi. Karena gini aja, kita itu kodratnya memimpin sebagai imam yang bertanggung jawab. Kita punya hak kedudukan tertinggi di keluarga. Tapi kita jangan pernah melupakan yang namanya saling menghargai, mencintai dan menghormati. Oke, benar. Karena itu salah satu tangga pondasi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya dari situ. Luar biasa. Luar biasa. Jadi yang terpenting keluarga itu ada istrinya. Iya. Kalau sekarang belum ada keluarga ya. Oh iya, saya belum bisa ngomong karena saya belum berkeluarga. Benar. Dia belum berkeluarga. Tapi minimal saya sudah belajar dari orang-orang yang pernah berkeluarga. Yang berbagi yang sudah dan itu jadi bekal pengalaman saya. Karena gini, prinsip saya lebih baik belajar dari orang yang sudah gagal daripada saya harus merasakan kegagalan itu. Ulangi. Gini, ulangi.